Halo, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak. Sahabat-sahabat Royman, saya akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui. Di video kali ini saya akan membahas penanganan diseksi aorta. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apakah diseksi aorta itu? Mungkin banyak kita yang belum pernah mendengarnya. Jadi sebenarnya diseksi aorta adalah kondisi robeknya salah satu lapisan pada pembuluh darah besar yang biasa disebut pembuluh darah aorta, sehingga menyebabkan darah mengalir di antara lapisan dinding aorta dan memisahkannya. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa kita jika tidak segera mendapatkan pengobatan diseksi aortanya. Ada dua prosedur minimal invasif utama untuk penanganan diseksi aorta. Yang pertama, EVAR, Endovascular Aneurysm Repair. EVAR adalah prosedur bedah endovaskuler yang dapat digunakan untuk mengobati diseksi aorta dan aneurisma aorta abdomen. Prosedur ini melibatkan pemasukan kateter yang dilengkapi dengan stent graft melalui arteri di pangkal paha pasien. Stent graft tersebut ditempatkan dalam aorta untuk menggantikan, melapisi, dan memperkuat area diseksi atau aneurisma yang melemah. Proses ini membantu mencegah pecahnya aneurisma serta menutup robekan sehingga mengurangi resiko komplikasi. Kedua yaitu Thoracic Endovascular Aneurysm Repair atau TEVAR. Selain digunakan untuk mengobati diseksi aorta, TEVAR dapat digunakan untuk mengobati aneurisma aorta toraks. Toraks itu apa? Yaitu pelebaran atau pembengkakan pada aorta di bagian dada. Prosedur ini serupa dengan EVAR, namun stent graft ditempatkan di area toraks tepat di atas diafragma. Penempatan stent graft ini membantu mengisolasi dan memperkuat bagian aneurisma serta mencegah pecah atau robekan lebih lanjut. Apa sih keunggulan dan kelemahan prosedur minimal invasif EVAR dan TEVAR? Keunggulan utama adalah prosedur ini dilakukan dengan minimal invasif sehingga masa penyembuhan lebih cepat, risiko infeksi lebih rendah, dan waktu pemulihan lebih singkat bagi pasien. Tapi EVAR dan EVAR tidak cocok dilakukan untuk semua pasien dengan diseksi atau aneurisma aorta. Pasalnya, setiap kasus akan dievaluasi oleh tim medis untuk menentukan kelayakan intervensi endovaskuler berdasarkan ukuran dan karakteristik aneurisma, serta faktor-faktor lain seperti riwayat medis dan kondisi kesehatan keseluruhan pasien. Yang kedua adalah prosedur operasi bental. Diseksi aorta dan aneurisma aorta juga dapat diatasi melalui operasi jantung terbuka yang disebut operasi bental. Operasi bental adalah prosedur dengan tingkat kesulitan tinggi untuk mengganti katup aorta dan bagian aorta yang melemah atau mengalami aneurisma. Prosesnya bagaimana? Proses operasi bental melibatkan yang pertama pemotongan aorta, pembuatan sayatan pada aorta untuk mengakses katup aorta dan bagian yang perlu diganti. Kedua, pengangkatan katup aorta, mengangkat katup aorta yang rusak. Pemasangan katup buatan, mengganti katup aorta dengan katup buatan atau prostetik. Keempat, pemasangan graft aorta, menempatkan dan menjahit graft sintesis untuk menggantikan bagian aorta yang lemah atau aneurisma. Kadangkala bahwa graft dan aorta itu bersamaan, disebut composite graft, menempel di graftnya. Nah, sekarang akan membahas keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan utama operasi bental adalah dapat mengembalikan fungsi normal aorta dan katup aorta serta mencegah pecahnya aneurisma dan komplikasi serius lainnya. Dengan memperbaiki masalah serius pada aorta dan katup aorta, operasi ini memberikan kualitas hidup yang lebih baik dalam jangka panjang bagi pasien. Meskipun memiliki sejumlah manfaat, prosedur ini juga tidak lepas dari kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Operasi bental memiliki resiko komplikasi seperti infeksi, perdarahan, dan gangguan irama jantung. Selain itu, setelah operasi, pasien memerlukan pemulihan intensif dan pemantauan ketat oleh tim medis. Terapi pemulihan melibatkan manajemen nyeri, pengawasan tekanan darah, rehabilitasi fisik, diet seimbang, dan penggunaan obat-obatan untuk mencegah pembekuan darah
dan mengontrol tekanan darah. Nah, ini adalah tindakan-tindakan untuk mengatasi kelainan di aorta. Masih banyak lagi kelainan-kelainan yang lain. Tunggu di topik-topik berikutnya yang menarik bagi kita semua. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus konten-konten Dr. Royman. Salam sehat, Dr. Royman.